Pemirsa, kini Anda menyaksikan Big Stories Manufacture Check bersama saya Dina Gurni. Bahan baku industri terancam langka lantaran persyaratan berkas sebagai pertimbangan teknis atau pertek untuk impor semakin dipersulit pemerintah. Padahal impor bahan baku menjadi penopang produktivitas manufaktur nasional. Dan dalam hal ini pertek dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian sebagai syarat utama sebelum mendapatkan perizinan impor dari Kementerian Perdagangan. Hal ini diberlakukan seiring dengan penerapan aturan baru Lartas Impor Border. Impor bahan baku yang dipersulit ini pun mempengaruhi utilitas kapasitas produksi sepatu yang saat ini di bawah 50%. Ketika ada demand dari produk lokal kita, misal pesan sepatu untuk lebaran di industri ini bakal kesulitan bahan baku karena salah satunya adalah proses perizinan bahan bakunya sendiri. Kondisi ini tentu dapat mengancam kemampuan industri dalam negeri untuk menyediakan produk sepatu lokal. Dikhawatirkan industri tidak dapat mengoptimalisasi demand yang mulai membaik. Mari simak ulasannya dalam impor bahan baku sulit, Just Tip bikin pengusaha terhimpit. Kita lihat ke slide yang pertama. Pemirsa, yang paling parah karena dampaknya dari aturan ini adalah industri polyester. Di mana industri polyester di Indonesia jadi merana begitu ya akhir-akhir ini lantaran kesulitan memenuhi kebutuhan bahan bakunya yakni monoetilen glikol atau MEG. Dikhawatirkan masalah ini akan berdampak negatif terhadap industri turunannya seperti tekstil dan juga lainnya. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Girta Wirawasta, mengatakan masalah tersebut disebabkan oleh perhitungan yang kurang cermat saat pengambilan kebijakan karena MEG dalam kondisi langka atau shortage. Dalam kondisi normal, kebutuhan MEG di Indonesia sendiri sebagai bahan baku polyester tercatat sebanyak 600.000 ton per tahunnya. Di sisi lain, kapasitas produksi MEG di Indonesia atau lokal sendiri hanya mencapai 200.000 ton per tahun. Namun dalam 3 tahun terakhir Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 50.000 ton MEG per tahunnya. Kebutuhan sisanya ya harus impor MEG yang mayoritas berasal dari Arab Saudi. Nah, pada dasarnya sebenarnya pengusaha polyester pun sangat mendukung begitu ya implementasi dari Permendak 36 tahun 2023. Hal yang sama ini berlaku untuk produsen polyester yang berkomitmen untuk menyerap bahan baku lokal termasuk diantaranya adalah MEG itu tadi. Nah, walau demikian, asosiasi menilai bahwa berdasarkan beleit yang diterapkan, pelabuhan bongkar muat dibatasi hanya di Tanjung Priok, Jakarta. Padahal di sana tidak ada fasilitas impor MEG. Hanya pelabuhan Merak, Banten yang memiliki fasilitas tangki untuk impor MEG ini sendiri. Namun Permendak 36 tahun 2023 malah nggak mengizinkan nih impor MEG lewat pelabuhan tersebut. Nah, polyester adalah salah satu industri yang paling terdampak begitu ya. Namun demikian, dari Asosiasi Pengusaha Tekstil dan Produk Tekstil atau TPT Nasional itu sendiri tetap mendukung langkah pemerintah untuk mengatur arus masuk barang impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023. Jadi sebenarnya aturan Permendak nomor 36 tahun 2023 ini memberikan dampak negatif di hulu, tapi ternyata dampak baiknya juga sudah dirasakan di hilir. Pertanyaannya sebenarnya apa sih isi dari Permendak nomor 36 tahun 2023 ini? Kita lihat di slide yang selanjutnya. Permendak tentang kebijakan dan pengaturan impor ini ditetapkan pada 11 Desember 2023 dan akan mulai berlaku 90 hari sejak tanggal diundangkannya atau pada 10 Maret 2024. Pokok pengaturan Permendak nomor 36 tahun 2023 diantaranya adalah penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari pos border ke border dan relaksasi atau kemudahan impor barang kiriman pekerja migran Indonesia atau PMI. Ada beberapa pengecualian larangan terbatas atau lartas mulai dari komoditas besi atau komoditas kaca lembaran, komoditas tekstil dan produk tekstil, kelompok komoditas bahan baku plas, komoditas plastik hilir, ini mendapatkan pengecualian. Nah, Mendak Zulkifli Hasan sendiri mengungkapkan komoditas yang pengawasan impornya dikembalikan dari pos border ke border antara lain adalah elektronik, alas kaki, pakaian jadi, serta kosmetik dan juga obat tradisional dengan tujuan untuk menertibkan impor barang. Nah, bagian inilah yang beberapa waktu belakangan menjadi topik bahasan di media sosial ya, karena langsung berdampak ke industri jasa titip beli barang dari luar negeri alias Just Tip. Nah, kalau kita bicara Just Tip pemirsa, ini seperti pedang bermata dua ya. Semakin ramai Just Tip
Ini artinya ekonomi sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan begitu ya. Ini pun menjadi potensi usaha dan juga pendapatan tentunya bagi para pelaku just tip yang jumlahnya di Indonesia pun nggak sedikit. Tapi yang dipermasalahkan adalah uang yang berputar lewat just tip ini kan masuknya ke luar negeri karena warga Indonesia jadi belanja di luar negeri. Dan seringnya ini nggak dikenakan bea masuk atau bea cukai. Nah inilah yang membuat produk-produk just tip ini seakan-akan lebih murah daripada beli di dalam negeri. Ini pula yang diyakini bikin orang Indonesia ini jadi ogah, jadi nggak mau beli produk lokal. Nah jadi sebenarnya apakah just tip ini masuk kategori impor ilegal? Kita lihat di slide selanjutnya. Sebenarnya sampai sekarang nggak ada aturan yang menyebutkan bahwa just tip adalah ilegal begitu ya. Kalau kita lihat pada Februari 2024, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto sendiri menilai bahwa kegiatan bisnis just tip ini tergolong wajar saja dilakukan lantaran dilakukan sembari bepergian atau berlibur begitu ke luar negeri. Namun akhirnya dengan diperketatnya jalur produk impor masuk barang-barang inilah yang akhirnya dibatasi ya. Ini yang pertama mulai dari pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi yang ketentuannya tidak ada batasan nilai ataupun jumlah. Kemudian yang kedua adalah barang tekstil jadi lainnya yang maksimal 5 potong per orang. Kemudian ini yang juga lumayan ramai dibicarakan di media sosial adalah telepon seluler, komputer genggam dan juga tablet yang dibatasi maksimal 2 unit per orang dalam satu kedatangan dalam jangka waktu 1 tahun. Ini merupakan 3 yang pertama, kita lihat list barang-barang yang dibatasi selanjutnya. Ya, nomor 4 ini juga adalah tas yang juga lumayan sering menjadi komoditas just tip begitu ya di Indonesia. Dibatasi hanya maksimal 2 buah tas per orang. Selanjutnya mainan, ini bernilai maksimal $1.500 Amerika Serikat per orang. Jadi bukan jumlahnya tapi nilainya yang diatur begitu 1.500. Selanjutnya ini juga cukup populer di just tip, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga maksimal 20 buah per orangnya. Kemudian selanjutnya adalah elektronik yang dibatasi maksimal 5 unit dengan nilai maksimal $1.500 Amerika Serikat per orangnya. Kita lihat ke jajaran barang-barang yang dibatasi selanjutnya. Yang nomor 8 adalah alas kaki atau sepatu yang maksimal 2 pasang per orang. Kemudian mutiara maksimal $1.500 Amerika Serikat. Kemudian hewan dan juga produk hewan yang maksimal 5 kg dan tidak melebihi $1.500 Amerika Serikat per penumpang. Kemudian yang terakhir adalah beras, jagung, gula dan juga bawang putih dan juga produk hortikultura yang maksimal adalah 5 kg per orangnya. Bendahara Negara Sri Mulyani Indrawati sendiri pun sudah berkomentar soal fenomena just tip ini. Kemarin tanggal 25 Maret 2024, Sri Mulyani bilang sebenarnya ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Sri Mulyani juga sudah meminta ke Dirjen Bea Cukai untuk kegiatan event di luar negeri untuk kembali disosialisasikan dan mengkomunikasikan soal aturan ini ke masyarakat. Pemirsa, pada dasarnya semua industri lokal mendukung begitu ya niat pemerintah lewat aturan pembatasan masuknya barang-barang impor ini. Karena kan memang tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk lokal itu sendiri yang tentu akan menguntungkan bagi pengusaha dan juga produsen lokal. Tapi ada baiknya formulanya dibuat lebih tepat dan mempertimbangkan kondisi usaha sektor tertentu. Nah, informasi mengenai manufaktur lainnya mulai dari PHK jelang Lebaran hingga rencana kenaikan PPN 12% akan kami hadirkan dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Kalau dalam penjelasan Dina Gurning tadi disebutkan jika impor bahan baku sulit hingga just tip bikin pengusaha terhimpit, lalu kini pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya kondisi terkini dari manufaktur Indonesia? Apakah masih tetap ekspansif? Mari kita cek datanya. Purchasing Managers Index atau PMI sektor manufaktur Indonesia berada di level ekspansif selama 30 bulan berturut-turut. Berdasarkan data dari S&P Global, indikator PMI manufaktur terus berada dalam fase ekspansif pada Februari 2024, yaitu berada di angka 52,7. Posisi kinerja manufaktur RI yang terus menguat tersebut didorong permintaan pasar domestik sehingga turut meningkatkan produksi. Meski data menunjukkan jika manufaktur masih ekspansi, namun belum tepat rasanya jika Indonesia sudah berpuas diri. Salah satu industri manufaktur yakni sektor tekstil masih menghadapi persoalan PHK, termasuk menjelang Lebaran. Diduga PHK dilakukan perusahaan demi menghindari kewajiban pembayaran THR.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirawasta menyebut, jika buruh justru sudah tahu kondisi cash flow perusahaan yang tengah bermasalah. Sementara Dewan Pengupahan Nasional turut berkomentar jika yang terpenting ialah kesepakatan antara pengusaha dan buruh, karena sama-sama saling tahu kondisi dan membutuhkan satu sama lain. Yang sebelum Lebaran sering terjadi sudah dari dulu. Dan ini harus digarisbawahi tidak hanya di sektor tekstil saja, tidak hanya di sektor garment saja, retail, kemudian pariwisata. Tapi kalau nggak bisa bayar THR, banyak. apakah sudah ada komunikasi Pak dengan pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan? Banyak yang tidak melakukan komunikasi itu, Mbak. Banyak. Wong PHK saja, perusahaan melakukan PHK saja, banyak yang tidak melaporkan ke pemerintah. Sekarang di industri tekstil ini kondisinya antara pekerja dengan pengusaha dengan pihak perusahaan itu sudah lebih kompak sebetulnya. Lebih kompak dalam artian pengusaha dan pekerja pun sudah tahu kondisinya gitu ya, bahwa perusahaannya, teman-teman pekerja sudah tahu kondisinya bahwa perusahaannya sedang kesulitan cash flow, gitu, sedang kesulitan cash flow. Nah, mereka punya pilihan ya nggak apa-apa agak tersendat gitu ya. Bahkan ada yang gajinya agak tersendat gitu ya, tapi yang penting mereka tetap bekerja gitu ya, karena pabrik-pabrik sebelahnya udah banyak teman-temannya yang di PHK gitu. Dari sisi lain antara pengusaha dan pekerja ini sekarang yang penting terjalin hubungan bipartit yang cukup bagus secara emosional dan mengetahui keadaan perusahaannya tidak dibuat-buat, keadaan sulit, sehingga terjadilah sebuah kesepakatan daripada di PHK. Ya lebih baik sekarang kita memahami kondisi yang ada, THR-nya mungkin agak diangsur gitu atau dicicil seperti itu. Menteri Ketenagakerjaan pun angkat bicara soal hal ini. Ida Fauzia meminta buruh untuk segera melaporkan ke posko THR. Ida menekankan dengan laporan yang ada akan menjadi jelas siapa pihak-pihak yang melakukan PHK sebelum pembayaran THR. Melihat kondisi ini nyata jika industri manufaktur Indonesia masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Mulai dari regulasi investasi di industri yang masih berbelit-belit hingga kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT yang perlu dilanjutkan. Pengusaha mebel dan kaca lembaran menilai Indonesia perlu belajar dari Vietnam dan China yang kini manufakturnya berkembang pesat. Sejumlah pengusaha berpesan agar pemerintahan berikutnya industri manufaktur harus lebih mendapat atensi. Tepatnya adalah kalau dari sisi energi, yaitu melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu yang kami sebut dengan singkat HGBT. HGBT itu ditetapkan dalam Perpres 40 2016 dan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan Kepmen. Nah, dengan terlaksananya HGBT tersebut pada tahun 2020 justru tepat pada saat pandemi itu menyelamatkan industri terbukti. Nah, kami bisa survive, industri manufaktur bisa survive, dan sekarang bisa mendapatkan resiliensi. Nah, momentum inilah yang harus diselesaikan dengan menetapkan HGBT berlanjut oleh pemerintah sekarang dan dilanjutkan, dipercepat, bahkan diperkuat oleh pemerintah baru. Pengembangan industri itu adalah regulasi. Di situ yang tadi saya katakan, pemerintah harus mulai menelaah sejumlah regulasi yang dinilai menghambat untuk pertumbuhan. Benchmarkingnya kepada Vietnam misalnya, begitu mudahnya, ya aturan-aturan itu begitu ringkas, begitu simpel gitu ya, sehingga dunia usaha menjadi sangat kondusif dan kemudian terjadi efisiensi yang sangat signifikan sehingga industri mengalami pertumbuhan yang cukup bagus. Nah, di kita ini kan masih terseok-seok. Di sisi lain, rencana kebijakan tarif PPN 12% menuai ragam respons dari pengusaha. Himpunan Pengusaha Muda HIPMI menilai kenaikan tarif PPN memiliki sisi positif dan negatif, tergantung dari sektor yang ada. Sementara itu, industri mebel dengan keras menentang rencana kebijakan ini dan menganggap kenaikan PPN 12% bukanlah sebuah solusi. Bebannya untuk konteks dalam hal ini. Nah, hal yang diharapkannya sebenarnya terjadi dalam pemerataan harapannya ya terhadap kelompok ekonomi di atas dan di bawah ini, kecuali atas PPN dan yang di sektor-sektor sembako, pendidikan, itu baiknya kalau bagi kami itu bisa dipertahankan untuk menjaga stabilitas sosialnya. Karena dampak tersebut juga mudah-mudahan bisa dikaji lebih dalam oleh pemerintah ke depan
sampai saat ini juga memang belum diputuskan untuk ada kenaikan itu. PPN ini bukan merupakan sebuah solusi sebetulnya untuk membuat negara punya pendapatan besar, tapi bagaimana meningkatkan daya saing itu menjadi lebih utama. Karena pada hakikatnya pertumbuhan industri itu justru didapat dari bagaimana cara membangun daya saing ini di mata global. Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menilai kenaikan tarif PPN yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 akan ditentukan oleh kebijakan pemerintahan mendatang. Ini berarti keputusan final akan ada di tangan Prabowo dan Gibran. Terkait PPN itu Undang-Undang HPP. Jadi selama ini Undang-Undang HPP bunyinya demikian. Tetapi mengenai apa yang diputuskan pemerintah, nanti pemerintah akan memasukkan itu di dalam Undang-Undang APBN. Jadi kita lihat saja Undang-Undang APBN itu bisa membuat kebijakan terkait dengan angka PPN tersebut. Setumpuk tugas Prabowo dan Gibran di industri manufaktur. Tugas ini harus segera dikerjakan demi industri yang mampu berdikari dan berdaya saing. CNBC Indonesia, Beyond Business.